Itu akhlak yang luar biasa ya. Allah ya. Biasanya tuh ya, jujur kalau saya kecil mungkin nemuin uang udah saya sakuin karena masih belum tahu gitu. Bawa pulang iya. Buat jajan, beli cilok gitu ya. Iya. Ini Masya Allah didikan yang luar biasa. Saya jadi sedih banget gitu ya. Mungkin zaman sekarang orang itu pagi ke pagi mencari uang, mencari harta, tergila-gila sama harta gitu ya. Tapi benar gak sih ini ada kaitannya sama tema kita Ustazah. Orang yang terlalu tergila harta itu mungkin hatinya sudah mati atau gimana? Bisa jadi. Mohon penjelasannya langsung aja silakan Guru. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan juga bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja. Bunda iya gitu ya, bunda. Bunda-bunda. Bunda. Jadi tadi kalau kita ngelihat tentang anak kecil yang begitu berserakan duit ternyata dia mau mengutin untuk menolong, ini benar-benar ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Masih kecil aja dia pikirannya baik. Berarti pikiran dapat dari mana? Dari hatinya. Mudah-mudahan kita punya anak seperti itu Bu ya. Amin, Anak yang soleh dan soleha amin. Keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Semoga Alamin. tadi tuh tayangan tadi menjadi tontonan untuk kita tapi menjadi tuntunan. Jangan menjadi tontonan saja udah ditonton, nggak jadi tuntunan ya. Jadi kalau ada orang yang tadi di awal dia berbuat kesalahan, nggak mau mengakui kesalahannya, termasuk hatinya membatu. Yang kedua ada orang yang namanya udah berbuat salah, nggak mau bertobat, hatinya membatu. Ini ada lagi orang tergila-gila sama harta. Emang kita tuh harus mencari harta. Apalagi untuk anak, untuk yang namanya kehidupan sehari-hari, ya enggak? Emang kita kalau beli beras pakai apa? Pakai duit atau pakai daun? Pakai duit pemirsa, itu namanya juga harta. Lah ibu kesini aja pakai harta, lihat tuh brosnya. Lihat dong gelangnya, ya Allah, itu harta juga tuh. Kalau kita nggak tergila-gila dengan harta nih saya ambil nih gelangnya, marah nggak kalungnya? Nah marah kan, tapi bukan berarti kita tergila-gila. Itu namanya hak orang lain. Jadi kalau ada orang yang gila harta dengan cara yang haram, itu baru namanya hatinya mati. Yang haram dia hatinya mati, apalagi yang halal punya orang dia ambil. Nauzubillahi min zalik. Mati udah hatinya. Dia nggak bisa ngebedain mana harta yang halal, mana harta yang haram. Walaupun tadi di awal ya bahwasanya yang namanya harta itu kita penting. Apalagi kalau kita punya anak. Kalau kata surat An-Nisa ayat 9 dinyatakan apa? Wal yahsalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kita ini sebagai orang tua ninggalin anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah harta, lemah ilmu. Nah berarti kan ini adalah apa? Sekedarnya sesuai dengan kebutuhan yang Allah kasih. Karena Allah selalu yang namanya ngasih kita bukan karena keinginan, ya gak sih? Pengen mah pengen, pengen emas 1 batang, ya 1 kilo, 2 kilo. Itu emas apa gula ya? Ya enggak? Tapi kata Allah belum, itu enggak butuh. Jadi Allah kasih kita yang namanya pemberian adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada orang tergila-gila dengan harta, sampai ngambil sana, ngambil sini, nggak bisa bedain mana halal, mana haram, bahkan menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain, maka dia disebut dengan hati yang mati. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau sampai ada harta orang diambil sama dia dan dia tidak merasa bersalah, berarti hatinya benar-benar udah mati. Nah kalau kita berbuat dosa yang ada rasa takut, takut ketahuan. Maka dari itu ada kata-kata kalimat yang sangat indah. Ketika kamu berbuat baik, sembunyikanlah perbuatan baikmu. Sebagaimana kau sembunyikan dosa-dosamu. Waduh, dosa aja kita malu. Kata-katanya. Nah, coba ulang lagi. Aduh susah, terlalu bagus buat saya. Udah cukup Ustazah aja. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Ustazah Lulung. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa pembahasan kita semakin Sembunyikan menarik. kebaikanmu. Sembunyikan sebagaimana kebaikanmu. engkau menyembunyikan keburukanmu. Dosa-dosa. Wah Ustadz Maulana luar biasa bisa nangkepnya cepet banget kalau gitu. Baik jamaah Masya Allah. Saya tadi masih ada yang ganjel nih. Tadi tuh ada yang bisik-bisik nanya ke saya. Kita akan lanjutkan, saya mau tanya balik. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ibu sini deh Bu, tadi Bu. Gak jelas Bu, ngomongnya. ada apa Bu? Jangan bisik-bisik kalau sekarang coba Bu yang jelas Bu biar kita semua ngerti Bu. Ya, ayo, Bu. Kenalan dulu Bu, namanya siapa dari mana? Boleh langsung pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leti Seskawati dari BKMT Sukabumi. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong Bu biar makin semangat. Boleh, coba tadi apa Bu yang dibisikin tuh? Saya mau bertanya Kak Ya. Baghdad. Tipe orang itu kan berbeda-beda. Betul. Ada yang suka apa namanya itu mengingat kejelekannya saja. Bener banget. Tapi ada juga yang suka mengingat
kebaikannya. Ya. Apakah itu yang dinamakan hati seperti batu? Wah, ternyata itu pertanyaan baik. Bagus banget. Terima kasih. Nanti akan dijawab sama Ustadz Maulana. Boleh nanti jawab ya Bu. Boleh tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Terima kasih. pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Maulana ngerti Yang kan? nanya Leti, Iya. yang jawab Bilal. Gila. Silakan. Leti. Ya iya kan? Itu Lesti, Ustadz. Pasangannya Lesti siapa? Jadi yang nanya Leti, yang Mbak jawab Bilal. Izin Ustaz Lulung dan Ustaz Sam. Kepada semua jamaah dimanapun berada. Membicarakan tentang ada orang yang tidak bisa melihat kebaikan orang. Udah jelas-jelas orang berbuat baik, dikiranya buruk. Dikasih kue, jangan dulu makan. Jangan sampai itu kue basi. Tuh, udah jelas-jelas orang berbuat baik padanya, tetap dia berburuk sangka. Jadi jangan pernah berburuk sangka. Sekalipun, mohon maaf, keburukan sekalipun kita tetap berbaik sangka. Ada namanya praduga tak bersalah. Udah jelas-jelas nyuri. Tapi tetap kita tidak boleh menghakimi. Mungkin ada penyebabnya sehingga dia mencuri. Itu. Kita harus mendahulukan prasangka baik. Hati-hati. Ketika ada orang tidak bisa melihat kebaikan orang. Kebaikan pun dia tidak bisa lihat. Apalagi keburukan. Jelas-jelas tidak mungkin dimaafkan itu. Maka mohon maaf. Jangan harapkan kata-kata terima kasih dari orang seperti itu. Jangankan membalas kebaikan orang. Berterima kasih pun tidak akan mungkin. Karena dia pakai kacamata hitam. Jadi gelap semua. Betul tidak Bu? Padahal kita dianjurkan untuk membalas kebaikan orang. Minimal kita ucapkan terima kasih. Kenapa ada orang tidak terbuka hatinya untuk melihat kebaikan orang? Ibu, makanya banyak-banyak ikut majelis taklim. Banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak puasa. Tuh, banyak-banyak puasa. Mohon maaf, kalau ada orang gini. Kalau ada orang cuma bisa melihat keburukan orang, berarti dia tidak jauh beda dari orang itu. Betul tidak? Harusnya kita penuh kasih sayang. Buat yang di rumah, terima kasih banyak. Karena di tahun baru 2024 ini, karena kita mendapatkan diizinkan oleh Allah untuk masuk di tahun ini, pertanda Allah mau melihat kebaikan kita. Itu aja. Pikirkan itu. Aku diberi kesempatan untuk hidup di tahun 2024 ini, berarti saya harus punya kebaikan. Iya, karena tujuan kita adalah ibadah kan? Betul tidak? Tujuan kita bermanfaat sama orang. Makanya yuk kita berbuat sekecil apapun kebaikan itu. Insya Allah. Jangan lihat dari besarnya, sekecil apapun. Sekecil apapun. Meskipun itu cuma tusuk gigi. Terima kasih banyak. Gara-gara tusuk gigi ini, gigi saya aman. Padahal cuma tusuk gigi. Ya Allah. Itu. Baik. Berterima kasih lah. Betul. Meskipun hanya ditunjukkan jalan ke sana. Makasih banyak gara-gara kau berikan kau petunjuk. Aku dapat kebaikan yang banyak gitu. Amin ya Allah. Terima kasih Ustadz Bilal. Kan pernah nanya tadi Ibu Leti. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Jadi sekecil apapun hargai. Baik, saya akan kasih kesempatan lagi nih. Kira-kira masih ada yang mau bertanya nggak Bu? Coba angkat tangannya Bu. Waduh, Masya Allah semangatnya luar biasa nih. Wah, saya akan kasih kesempatan buat Ibu yang ada di baris kedua nih, Masya Allah. Baik Bu, silahkan Bu, namanya siapa dari mana Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanya dong Ustadz. Ye. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurbaiti dari BKMT Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Baik. Ustadz Sam, Iya Ibu. sekarang ini kan banyak kasus tentang menghilangkan nyawa seseorang. Subhanallah. Dan pelakunya itu tidak merasa sama sekali bersalah, bahkan tidak ada penyesalan sedikit pun. Apakah ini bisa dikatakan hatinya sudah membatu? Mohon penjelasannya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik Ustaz Syam, boleh langsung dijawab aja silakan Ustaz Syam. Sampai guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ajli dzalik كتبنا على بني
إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Siapa yang membunuh, menghilangkan satu nyawa seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Siapa yang memelihara satu kehidupan maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di atas muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah jauh-jauh Bu, kita lihat anak-anak kecil di Gaza, Palestina, kehilangan nyawa, kehilangan orang tua. Bahkan ada seorang ibu menangis-nangis. Kenapa? Dia setiap malam suntik perutnya supaya bisa punya anak bertahun-tahun. Tahu-tahu meninggal dunia, syahid disebabkan karena bom dan kekejian orang-orang yang ada di sana. Subhanallah. Maka ternyata Al-Quran mengajarkan kita siapa yang membunuh satu nyawa saja. Dia menelantarkan satu nyawa. Maka bagaikan dia menelantarkan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Saking beratnya itu menghilangkan satu orang. Dan siapa yang menghidupkan satu nyawa seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata hati yang baik itu adalah orang yang senantiasa memberikan kehidupan terhadap orang lain. Ibu punya anak di rumah, ibu perbaiki anak tersebut. Ibu didik menjadi anak yang soleh, ibu didik menjadi anak yang bermartabat, bermanfaat. Maka itu seakan-akan sudah menghidupkan seluruh manusia. Kita punya orang yang dibantu, satu orang saja dibantu, itu nanti dia akan melahirkan, dia berkeluarga. Itu makanya disebutkan bagaikan menghidupi seluruh manusia. Maka kita doakan calon-calon pemimpin kita, mudah-mudahan niatnya untuk menghidupkan manusia. Kenapa? Kalau sudah baik niatnya dari awal ingin menjadi presiden Indonesia untuk menghidupkan seluruh bangsa ini, seluruh manusia, insya Allah Allah akan perbaiki Indonesia ini. Tapi dari awal sudah ada niat zalim terhadap rakyatnya, maka Allah tidak segan-segan untuk menimpakan bencana kepada negara kita ini. Kenapa? Dari awal niatnya sudah tidak baik. Maka mari kita memperbaiki niat kita dan niat itu adanya di hati. Sekali lagi, kenapa ada orang yang tega betul membunuh anak kecil? Kenapa ada orang yang tega betul? Coba kita lihat kemarin ada kasus seorang ayah membunuh 4 orang anaknya. Setelah itu dia mau bunuh diri. 5 kali percobaan dia tidak berhasil, gagal terus. Setelah ditangkap polisi ditanya, menyesal enggak? Menyesal katanya. Pengen nangis. Apa yang membuat kau menyesal? Ternyata yang membuat dia menyesal bukan karena membunuh anaknya. Yang membuat dia menyesal kenapa dia tidak mati juga. Kenapa dia tidak mati juga? Ini kenapa sudah ditangkap polisi, sudah viral kasusnya, ternyata hatinya belum juga terbuka. Karena penyakit itu sudah ada di dalam hati. Makanya penting sekali kita memperbaiki hati ini. Kita senantiasa dengarkan nasihat. Apa nasihatnya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Baca Quran. Senantiasa kita membuka Al-Quran kita baca Quran, kita pahami maknanya. Oh ternyata Allah sudah wanti-wanti dalam Al-Quran. Kau bunuh satu nyawa seperti kau bunuh seluruh manusia. Bahaya sekali ternyata menelantarkan orang. Bahaya sekali ternyata menzalimi orang. Bahaya sekali kalau ternyata gara-gara kita orang kehilangan nyawa. Itu seakan-akan kita membunuh seluruh umat manusia. Subhanallah. Siapa yang bisa tahu hukum tersebut? Hanya orang-orang yang mau membuka Al-Qurannya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Kau menghidupkan satu orang seakan-akan kau menghidupkan seluruh manusia. Maka orang yang bercita-cita membangun negerinya, membangun bangsanya. Ayo mulai belajar menghidupkan satu orang aja dulu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah bercita-cita kalau saya jadi di sini saya akan perbaiki ini kampung, saya perbaiki ini. Tapi engkau tidak memperbaiki kehidupan anakmu di rumah.
Perbaiki dulu orang terdekat kita. Perbaiki satu orang seakan-akan engkau memperbaiki seluruh umat manusia. Perbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada tetangga kita tidak makan kasihan. Ada tetangga kita yang susah daripada kehidupannya. Perbaiki mereka. Bantu mereka. Berarti engkau telah membantu seluruh umat manusia. Siapa yang tahu seperti itu? Hanya orang-orang yang mau membuka kitabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Kenapa kita diminta untuk sholat malam? Disitulah waktunya kita berdua-duaan dengan Allah, berbincang dengan Allah, ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sering orang bangun malam untuk sholat, semakin Allah bersihkan hatinya. Ya Allah, baru 2 nih Ustaz Syam. Biasanya ketiga-tiganya lagi disambung lagunya sama Ustaz dulu. Baik. Lah beda itu. Terima kasih Ustaz Syam, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, intinya kita harus sering juga baca Quran dan juga dibaca maknanya. Karena kadang kita nggak tahu artinya. Baik, akan kita lanjutkan. Saya akan kasih kesempatan lagi buat satu orang penanya lagi. Kira-kira siapa yang mau bertanya Bu? Boleh angkat tangannya Bu? Allah, boleh deh sebelah sini lagi deh. Sepertinya tadi ibu yang ini ya? Ya boleh Bu. Silakan Bu, kenalan dulu siapa namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iis dari Majelis Taklim BKMT Kecamatan Cicuru, Kabupaten Sukabumi. Baik Ibu Iis, boleh tepuk Saya mau tangan tanya dulu dong, Bu. Ustaz. Ya silakan Ibu. Ustazah, apakah ada doa untuk meluluhkan hati seseorang yang sudah mengeras menjadi batu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus banget. Cakep banget. Dari tadi kita bahas. Nah sekarang kita minta doanya nih. Kita berdiri apa kira- duduk nih? Berdiri dong. Oh, Ustazah. iya. Silakan Ustazah. Mohon izin Ustaz mau Syam, dijawab. Ustaz Maulana dan juga Bunda Iis Dahlia. Ah, Bukan ya? bukan. Jemaah, alhamdulillah. Ilah. Ada nggak sih doanya untuk meluluhkan hati orang yang hatinya itu membatu, terutama untuk kita pribadi dan juga kita mendoakan orang lain. Kalau kita ngedoain diri sendiri, ngedoain orang insya Allah Allah kabulkan ya. Amin ya robbal. Ya Allah. Masalahnya doa ini adalah mujarab. Karena apa? Doa muhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Jadi apapun masalahnya, doa jangan ditinggalkan. Yuk kita baca sama-sama gimana sih biar orang tuh hatinya dilembutkan. Ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyin li qalbahu. Titik-titik namanya siapa? Allahumma Allahumma layyin li layyin li qalbahu. Layyinta ayyinta li Daudal Dauda hadid. Ya Allah, Ya Allah. lembutkanlah Lembutkan hatinya hatinya. si Fulan sebagaimana engkau melembutkan Daud terhadap besi. Pemirsa, jadi kalau Nabi Daud aja dapat melembutkan yang namanya besi karena izin Allah, apalagi hati seorang manusia. Hati yang namanya mungkin anak kita, mungkin teman kita, mungkin sahabat kita, mungkin diri kita sendiri. Allahumma layyin li qalbahu, layyin tali Daud al hadida. Ya Allah, lembutkanlah hatiku, hatinya sebagaimana engkau melembutkan Daud terhadap besi. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ibu sering baca kalau lagi majlis taklim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi. Udah sampai situ dulu ya. Jadi nanti ibu terusin sendiri. Jadi yang pertama doa dari Nabi Daud alaihissalam, dari Nabi Muhammad SAW pemirsa, dan juga doa selawat Nabi. Tibil kulub, obat hati, obatin. Seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam. Obat hati ada 5. Apa tadi yang pertama? Baca Quran dan maknanya. Kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, zikir malam perpanjanglah. Yang keempat, berpuasa. Berkumpul dengan orang-orang. Ibu-ibu soleh-soleha, amin ya rabbal alamin. Amin. Kami kan juga soleh, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal Jadi alamin. ada doanya, Masya Allah. Mudah-mudahan kalau kita bacain terus kita insya Allah nanti Mudah-mudahan. hati kita juga ya dilembutkan. Baik, terima kasih Ustazah Lulung. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Sama. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Tibil kulub. Ya Allah masih diterusin. Baik jamaah, Masya Allah. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kasih kesempatan lagi untuk jamaah buat bertanya tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.